Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membahas tentang bab 5 yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang beranggotakan saya sendiri, M. Ait Samit dengan NPM 30620566245. Dan saya Helma Fitri Soraya, NPM 30620566246. Dan saya Devi Linda dengan NPM 3062056132. Dan saya sendiri Hermita Fitriani dengan NPM 30620566231 dengan dosen pengampu Bapak Sofi NPD, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Apa itu ontologi? Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi ontologi adalah the theory of being, being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan realitas baik berbentuk secara terminologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan realitas baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ada beberapa pengertian dasar mengenai apa itu ontologi. Yang pertama adalah ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri atau esensial yang ada dalam dirinya sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Yang kedua, ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti ada dan menjadi, aktualitas dan potensialitas, esensi, keniscayaan dasar yang ada sebagai yang ada. Dan yang terakhir, ontologi bisa juga merupakan cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat. Ada yang terakhir? Next slide. Empat, ontologi juga mengandung pengertian sebagai cabang filsafat yang melontarkan pertanyaan apa arti ada dan berada, dan juga menganalisis bermacam-macam makna yang memungkinkan hal-hal yang dapat dikatakan ada. Yang kelima, ontologi bisa juga mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang A. menyelidiki status realitas suatu hal, B. menyelidiki apakah jenis realitas yang dimiliki sesuatu, C. menyelidiki realitas yang menentukan apa yang kita sebut realitas. Hakikat, kenyataan, atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang, yaitu yang pertama kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang pertama, yang ada atau being. Yang kedua, kenyataan atau realitas atau reality. Yang ketiga, eksistensi atau existence. Yang keempat, esensi atau essence. Yang kelima, substansi atau substance. Yang keenam, perubahan atau change. Yang ketujuh, tunggal atau one. Dan yang terakhir ada jamak atau many. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Dasar ontologi ilmu. Dasar ontologi ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu, atau bisa dirumuskan secara eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidang telaah ilmu. Berbeda dengan agama atau bentuk pengetahuan yang lainnya, maka ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Secara sederhana, objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek kajian ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Dalam batas-batas tersebut, maka ilmu mempelajari objek-objek empiris seperti batu-batuan, binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau manusia itu sendiri. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helma Fitri Soraya.
Ada 3 hal yang terperinci asumsi dasar. Yang pertama, asumsi menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan atau sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Kedua, asumsi ilmu menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan untuk mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Ketiga, asumsi ilmu menganggap bahwa setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Di dalam berbagai pemahaman ontologi, terdapat beberapa pandangan pokok pemikiran, di antaranya A. Monisme, 2. Dualisme, 3. Pluralisme, 4. Nihilisme, 5. Agnostisisme. Akal merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling istimewa bagi manusia. Sifat akal adalah selalu ingin tahu terhadap segala sesuatu, termasuk diri sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia bukan dibawa sejak lahir, tapi lewat sebuah proses berpikir dan mendapatkan pengalaman. Next. B. Apa itu epistemologi? Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu atau pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan atau sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas ilmu pengetahuan. Holiday menyatakan bahwa epistemologi merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang membahas tentang cara dan alat untuk mengetahui. Ia mendefinisikan epistemologi secara sederhana sebagai teori mengenai asal-usul pengetahuan dan merupakan alat to know atau untuk mengetahui, dan means atau alat-alat menjadi kata kunci dalam proses epistemologi. Definisi epistemologi adalah suatu cabang dari yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar, dan fondasi, alat tolak ukur, keabsahan, validasi, dan kebenaran ilmu makrifat dan mengetahui manusia. Next. Metode epistemologi. 1. Metode induktif. 2. Metode deduktif. 3. Metode positivisme. 4. Metode kontemplatif. 5. Metode dialektis. Next. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. A. Ilmu mensyaratkan adanya objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam atau kosmologi, maupun tentang manusia atau biopsikososial. B. Ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. C. Pokok permasalahan atau subject matter atau focus of interest. Ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya dibacakan oleh Depi Yulinda. Aliran epistemologi. 1. Empirisme, 2. Realisme, 3. Idealisme, 4. Positivisme, 5. Pragmatisme. Apa itu aksiologi? Jujun
Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam 2 tahap. Tahap pertama, ilmu yang otonom terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya atau fungsi internal. Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengkontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berbekal konsep mengenai kaitan antara hutan gundul dan banjir umpamanya. Ilmu yang mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir, untuk membahas ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab seorang ilmuwan, maka hal ini dapat dikembalikan kepada hakikat ilmu itu sendiri. Sikap sosial seorang ilmuwan adalah konsisten dengan proses penelaahan keilmuan yang sering dilakukan, atau ilmu itu terkait bebas dari bebas nilai. Ilmu itu sendiri netral, dan para ilmuwanlah yang memberikan nilai. Melihat ilmu dari 3 hal ini berarti mendekatinya dari sudut pandang filosofis. Aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah grand central tema bahasan dalam dunia filsafat. Berbicara ontologi berarti melihat hakikat sesuatu, sedangkan epistemologi adalah cara memperoleh pengetahuan dan teori nilai tentang kegunaan pengetahuan yang diperoleh disebut dengan aksiologi. Beberapa definisi tentang aksiologi yaitu: 1. Aksiologi berasal dari perkataan akios atau Yunani berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua, aksiologi dalam buku Jujun S. Surya Sumantri disebut sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 3. Menurut Barnell, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. 1. Moral. Kondut yaitu tindak moral, melahirkan disiplin khusus yakni etika. 2. Estetik experience yaitu ekspresi keindahan, melahirkan keindahan. 3. Social political life yaitu kehidupan sosial politik, melahirkan filsafat sosial politik. Next. 1. Etika. Istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutnya dengan moral, juga berarti kebiasaan. Namun, kedua kata ini memiliki arti berbeda. Etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hernita Fitriani. Secara ringkas, definisi etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal atau tindakan manusia yang dilakukannya dengan sengaja. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia, baik atau buruk menurut situasi tertentu. Fungsi etika adalah untuk mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia. Hal ini banyak menuai permasalahan, karena relatifnya penilaian setiap orang tentang cara berperilaku, namun etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum. Perbuatan setiap manusia tidak akan sama dalam arti pengambilan suatu sanksi ketika karena tidak semua tingkah laku manusia dapat dinilai dengan etika. Sekurang-kurangnya etika mencakup etika dari sudut pandang alamiah, universal, sosikultural, dan ilmiah atau kritis. Yang pertama etika alamiah, yang kedua etika objektif, yang ketiga ada etika universal, yang keempat ada etika sosiokultural, yang kelima ada etika ilmiah atau etika kritis. Yang kedua ada estetika.
Etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Dalam hal ini seperti karya seni manusia atau mengenai alam semesta. Kedua hal, etika dan estetika mempunyai kesamaan, yaitu sampai sekarang belum ada ukuran baku yang diberlakukan untuk umum. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan, yang berasal dari kata estetika atau aesthesis Yunani yang artinya hal-hal yang dapat diserap, dan indera atau serapan indera. Estetika membahas hal yang berkaitan dengan refleksi kritis terhadap nilai-nilai atau sesuatu yang disebut indah atau tidak indah. Berbicara tentang nilai, ada teori tentang nilai. Yang pertama ada kebebasan nilai dan keterikatan nilai. Yang kedua ada jenis-jenis nilai. Yang ketiga ada hakikat nilai. Yang keempat ada kriteria nilai. Yang kelima status metafisik nilai. Dan yang terakhir ada karakteristik nilai. Teori estetika pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama teori estetika formal. Yang kedua ada teori estetika ekspresionis, yang ketiga ada teori estetika psikologis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.